kita lanjut ya. Saat ini kita masuk di mata kuliah hak kekayaan intelektual dengan materi varietas tanaman. Yang pertama, varietas tanaman sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Ya, sebagai contoh seperti ini. Ketika kita menyantap nasi bersama hidangan lainnya di atas meja, tak banyak orang yang bertanya nasi yang disantap itu berasal dari padi jenis apa. Dahulu ketika penulis berumur 10 tahunan, penulis masih sempat menyaksikan tanaman padi di sawah yang batangnya tinggi, bulirnya panjang, dan usia panennya sekitar 6 bulan, bahkan ada yang 7 bulan. Padi jenis itu dikenal dengan si jambu. Kalau di tanah baunya harum, tercium sampai jarak beberapa meter. Ya, itu cerita dari varietas tanaman ini. Gimana sejarah perlindungan varietas tanaman ini? Sebagai bagian dari haki, varietas tanaman termasuk yang relatif baru. Ya, yang termasuk dalam varietas baru dalam sejarah perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam kebendaan imaterial. Ya, seperti tadi saya bilang, imaterial berarti yang tidak berwujud, yang diberikan kepada pemula atau pemulia, yang diberikan kepada pemulia atau subjek yang melakukan kegiatan penelitian, pengujian, penemuan, atau pengembangan untuk menghasilkan varietas tanaman oleh negara. Ya, jadi jelas bahwa perlindungan varietas tanaman ini adalah benda imaterial yang diberikan kepada pemulia yang melakukan kegiatan penelitian pengujian terhadap varietas tanaman baru. Nah, ini bisa diajukan perlindungannya. Perlindungan varietas tanaman sudah dimulai tahun 1990. Ya, yakni dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian terbit lagi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 92 tentang sistem budidaya tanaman, yang disusul dengan Nomor 16 tahun 92 tentang karantina hewan dan tanaman. Ya. Jadi varietas tanaman dalam undang-undang di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan sekaligus sebagai konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya sebagai negara penandatanganan kesepakatan GATT-WTO 1994, yang salah satu dari rangkaian persetujuan itu memuat tentang kesepakatan TRIPS, persetujuan untuk mengisyaratkan setelah diratifikasi Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan hakinya dengan persetujuan TRIPS, yang salah satu di dalamnya termasuk perlindungan varietas baru tanaman. Jadi pada intinya perlindungan varietas tanaman ini berfokus pada usaha pertanian agar dapat membangun usaha pertanian yang lebih maju, efisien, dan tangguh. Ya, karena dengan varietas-varietas baru terhadap pertanian kita bisa jadi nanti akan memiliki daya jual yang tinggi. Ya, sumber daya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman yang ada di Indonesia perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi apa yang ditemukan para petani-petani kita, peneliti-peneliti tanaman kita, itu
eh, sesuatu yang baru akan disimpan baik-baik dan diberi perlindungannya di dalam haki ini. Karena dengan ada halnya yang baru nantinya akan berdampak pada makin ramainya kunjungan luar negeri ke Indonesia, karena adanya sesuatu yang ingin dilihat secara baru. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas pemuliaannya, persetujuan kepada orang lain dengan atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Ini sama kayak hak haki yang lainnya, bahwa hak perlindungan varietas tanaman ini dapat juga dialihkan kepada pihak lain dengan perjanjian lisensi dalam haki. Ya. Apa itu varietas tanaman? Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai dalam bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotype atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya atau sifat yang menentukan, dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Ya. Kalau kita mungkin agak sedikit bingung, tapi kalau anak pertanian ini pasti bingung. Sangat paham. Jadi kita hanya mengambil dari segi hukumnya. Jadi pemuliaan tanaman itu dalam hukumnya harus dilakukan dengan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian, ya, atau kegiatan penemuan pengembangan suatu varietas. Jadi penemuan, ya, bukan sesuatu yang dibuat. Jadi penemuan memang dilakukan penelitian secara keilmuannya, dihasilkan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru ini dapat kembangbiakkan dengan tidak merubah bentuknya, ya. Itu baru dapat dikatakan suatu varietas tanaman. Jadi kalau dia berubah, maka belum dapat titik pastinya, maka dia belum bisa dilakukan perlindungan terhadap varietas tanaman. Dia misalnya tanaman ditemukan sesuatu yang baru, maka dites, diuji dengan ditanam lagi, dapat menghasilkan hal yang serupa, ditanam terus, atau ditanam dari yang satu ke yang kedua, ambil anaknya, tanam ke yang ketiga, ambil anaknya, tanam keempat, seterusnya. Jika hasilnya sama, bentuknya sama, maka itu bisa dilakukan perlindungan terhadap varietas tanaman. Ya. Jadi varietas yang dapat diberi perlindungan itu adalah yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Ya, tadi saya bilang ya, stabil dan seragam. Jadi walaupun dia turunannya turunan tetap sama. Kalaupun ada perbedaan hanya sedikit saja, mungkin dengan tingginya atau apanya, tapi bentuknya sama, itu masuk perlindungan varietas tanaman. Nah, di sini unsur pembeda harus jadi penting. Ya, apa itu unsur pembeda? Jika tanaman itu merupakan turunan dari yang sudah ada, maka harus ada pembeda yang menjadikan dia bisa berdiri sendiri, tidak terkait dengan yang sudah ada, tanaman yang sudah ada. Ya. Jadi varietas dianggap seragam apabila sifat utama atau sifat penting dari varietas tersebut terbukti seragam
dan memiliki akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau ditanam dalam lingkungan yang berbeda-beda pun dia tetap harus memiliki sifat-sifat yang sama. Ya. Ruang lingkup pemberian hak atas perlindungan varietas tanaman. Nama varietas tersebut harus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis. Ya, jadi nama tanaman tersebut bisa digunakan tanpa masa waktu. Ya, pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat varietas tanaman. Ya, jadi pemberian nama itu harus merupakan mencerminkan sifat dari si varietas itu, sifat dari si tanaman tersebut, tidak boleh berbeda. Ya, apabila terjadi perbedaan, maka kantor perlindungan varietas tanaman dapat menolak penanaman tersebut dan minta penanaman baru. Ya, jika berbeda, ditolak, dilakukan penanaman baru. Ya. Jadi penanaman itu dilakukan oleh hak pemohon untuk didaftarkan pada kantor perlindungan varietas tanaman. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan oleh varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut sama dengan merek. Dia tidak boleh memiliki kesamaan walaupun dalam bunyi tapi tulisannya beda, itu tidak boleh. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berkaitan ya semuanya. Berapa lama jangka perlindungan varietas tanaman? Yang pertama yaitu 20 tahun untuk tanaman semusim. Ya. Ada juga 25 tahun untuk tanaman tahunan. Ya. Jadi 20 tahun untuk tanaman musiman dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Kapan jangka waktu perlindungan dihitung? Sejak pemberian hak perlindungan varietas tanaman, sejak tanggal pengajuan permohonan hak perlindungan varietas tanaman secara lengkap diterima kantor perlindungan varietas tanaman sampai dengan diberikannya hak tersebut kepada pemohon. Diberikan perlindungan sementara. Jadi di situ udah mulai tanggal mula permohonannya. Pemegang hak varietas tanaman adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak varietas tanaman dari pemegang hak varietas tanaman sebelumnya. Ya. Jika suatu varietas tanaman berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak perlindungan, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Ya, jadi kalau kalian bekerja di bidang tanaman dapat suatu hak baru, maka jika tidak ada diperjanjikan sebelumnya, maka itu murni milik pengusaha atau bos kalian. Tidak bisa itu kalian tuntut menjadi hak kalian, walaupun kalian yang menemukan. Perlindungannya tetap untuk si bos, penemunya tetap kalian. Ya, jika varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka hak yang timbul adalah milik pemesan. Ingat ya, milik pemesan. Jadi kalau varietas tanaman itu timbul adalah milik pemesan. Kalau itu adalah pesanan, orderan. Sama, pemegang hak perlindungan varietas tanaman memiliki hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan
kepada orang lain untuk menggunakan haknya dengan perjanjian lisensi. Ya, perlindungan ini juga berlaku terhadap perlindungan varietas turunan esensial yang berasal dari satu varietas yang dilindungi. Jadi walaupun turunannya ya itu tetap masuk perlindungan haki. Nggak bisa kalian sembarangan mungkin memperjualbelikan, mengembangbiakkan lalu memperjualbelikan, itu tidak boleh. Ya. Ya, walaupun kalian membeli dari pemegang haki misalnya, habis itu kalian kembangbiakkan, mau kalian jual lagi, kalian harus izin kepada pemegang haki, karena itu bukan hak kalian, itu turunan. Turunan dari hak asalnya adalah pemegang haki, maka harus kalian izin dari pemegang haki untuk mendapatkan manfaat ekonomi terhadap hak tersebut. Ya. Varietas yang tidak dapat dibedakan jenis secara jelas dari varietas yang dilindungi. Ya. Jadi kalau varietas yang kita ajukan ya tidak ada perbedaan yang spesifik terhadap yang sudah pernah ada perlindungannya, maka pasti punya kita akan ditolak. Ya, varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi juga untuk hak dan menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan ya, memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam bulir A, B, C, D, E, F, G. Ya. Jadi haknya dapat dilakukannya dengan memproduksi sendiri atau orang lain. Ya, pengguna varietas turunan harus mendapat persetujuan. Ya, jadi kalau varietas turunan esensial yang berasal dari varietas yang dilindungi PVT harus mendapat penamaan yang berdasarkan undang-undang berlaku, harus mendapat izin dari pemilik esensial sebelumnya atau pemilik esensial yang sudah terdaftar sebelumnya. Ya, karena sejatinya bahwa varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dan sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan. Ya, harus ada perbedaannya. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada butir A dan B diperoleh dari mutasi alami dan mutasi induk. Ya. Imbalan dapat dibayarkan jika dalam jumlah tertentu dan sekaligus, berdasarkan persentase dan dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, dan dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hasil dan bonus yang besarnya ditetapkan sendiri. Ya, pemegang hak varietas tanaman berkewajiban melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia. Yang kedua, membayar biaya tahunan PVT. Yang ketiga, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT. Yang pertama, pengguna sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi
sepanjang tidak untuk tujuan komersil. Jadi kalau kalian menanam hanya untuk memperindah misalnya rumah atau perkarangan kalian, selama tidak dijual itu tidak melanggar hak, itu boleh ya. Tapi kalau sudah memperjualbelikan, ada manfaat ekonomi yang terjadi di situ, maka itu kalian wajib membayar biaya lisensi kepada pemilik hak ya. Ya, pengguna varietas tanaman juga tidak bisa menuntut terhadap perlindungan varietas miliknya jika digunakan untuk kegiatan penelitian. Itu tidak boleh. Penelitian dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Karena di situ biasanya tidak ada manfaat ekonomi. Permohonan hak PVT. Surat permohonan terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, nama alamat lengkap pemohon, nama alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulia, serta nama ahli waris yang ditunjuk, nama varietas. Ya kan? Jadi jelas kan? Kalau dia berdasarkan orderan tadi, ada nama pemohon, ada nama pemulia. Pemulia itu berarti yang menciptakan hak. Ya, tapi yang mendapat perlindungan adalah pemohonnya. Deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau istilah ciri-ciri morfologi dan sifat-sifat lainnya. Ya. Jadi dalam pengajuan itu harus dijelaskan asal usulnya, morfologinya. Itu harus dijelaskan secara rinci. Gambar atau foto yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Ya, jadi kalau kalian punya satu produk, ya pada intinya ada dulu barangnya, kalian foto, kalian deskripsikan barang itu, baru kalian bisa ajukan permohonan. Dapat diajukan oleh orang atau badan hukum kuasa pemohon yang disertai surat kuasa khusus yang mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. Dan ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. Ya, permohonan hak PVT dapat diajukan yang pertama oleh pemulia. Pemulia berarti pembuatnya. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau orang yang memesan varietas dari pemulia. Seperti tadi kan, kalau dia kerja di PT atau dia mendapat orderan untuk membuat varietas tersebut. Jadi itu menjadi hak yang mempekerjakan dia atau membayar dia. Ahli waris atau konsultan PVT. Ya, konsultan PVT tersebut harus terdaftar di kantor PVT. Jadi harus jelas dan sah. Yang kedua, menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan. Jadi kalau ada hak PVT yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan, itu harus dirahasiakan sampai perlindungan tersebut benar-benar diumumkan dalam Dirjen Haki sebagai perlindungan baru. Nggak boleh disebarluaskan. Hak prioritas diajukan yang pertama diajukan dalam jangka waktu 12 bulan. Sejak tanggal penerimaan permohonan PVT pertama di luar Indonesia. Ya, jadi kalau perlindungan itu sudah dilakukan di luar negeri, maka jika ingin mendaftarkan perlindungan di Indonesia, harus 12 bulan setelah perlindungan yang di luar negeri tersebut. Ya. Supaya tidak ada konflik yang berkepanjangan. Misalnya kalau yang di luar negeri, misalnya di Malaysia sudah dilindungi 12 bulan, berarti hak tersebut sudah berjalan selama setahun, berarti tidak ada masalah atau konflik yang terjadi, maka
bisa diturunkan ke Indonesia. Dilengkapi dengan surat permohonan, salinan sah dokumen, dan salinan sah penolakan hak PVT jika hak tersebut pernah ditolak. Jadi kalau pernah ditolak harus disampaikan juga alasan kenapa ditolak. Pengumuman terhadap permohonan hak harus dilakukan 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan. 12 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan dengan hak prioritas. Ya, beda ya. Kalau tadi yang pertama dengan pemohon sendiri. Ya, pengumuman dimaksud dilaksanakan selama 6 bulan dan dilakukan dengan menggunakan fasilitas atau penggunaan yang mudah dan jelas diketahui oleh masyarakat. Menempatkan dalam berita resmi PVT. Jadi dalam pengumuman ini harus diumumkan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Contoh, media internet, Facebook, Twitter, Instagram, televisi nasional yang bisa menyiarkan berita-berita tersebut bahwa akan ada perlindungan baru. Ya. Ada juga permohonan pemeriksaan substantif. Ya, pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa PVT meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman, kestabilan varietas yang dimohonkan hak PVT. Jadi saat pengajuan perlindungan itu harus dicek semua. Ya, jika lulus maka dapat diterima pendaftarannya. Oke, itu pertemuan kita di mata kuliah hak kekayaan intelektual pada hari ini. Kita lanjut di materi berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.